Sejarah kebijakan publik. Kebijakan publik telah ada sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Meskipun pada saat itu hanya dianggap sebagai kode dan bukan undang-undang yang sistematis, pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia sejak tahun 400-an. Asumsi umum adanya kebijakan publik dapat ditemukan meskipun belum tertulis dalam sejarah secara real. Selanjutnya, teori-teori kebijakan publik. Yang pertama, teori elit, teori kelompok kepentingan, teori sistem, teori rasionalitas terbatas, teori advokasi, teori inkremental, dan teori pilihan publik. Selanjutnya, metodologi analisis kebijakan. Yang pertama, perumusan masalah. Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. 2. Peramalan. Menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di masa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. 3. Rekomendasi. Memungkinkan menganalisis informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di masa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. 4. Implementasi. Memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. Dan yang terakhir, evaluasi. Menilai kinerja kebijakan publik dan memperbaiki kebijakan yang ada. Dinamika politik dalam kebijakan publik. Yang pertama, persaingan kekuasaan. Yang kedua, perubahan kebijakan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, implementasi kebijakan. Tantangan global dalam kebijakan publik. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi global yang belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Yang kedua, ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Yang ketiga, globalisasi yang dapat mempengaruhi perubahan secara drastis, cepat, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kelima, perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait dengan perlindungan data dan privasi. Yang keenam, konflik kepentingan antara negara-negara atau kelompok-kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketujuh, tantangan dalam implementasi kebijakan publik yang dapat disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa, dan sistem hukum antar negara. Teknologi dan partisipasi publik. Teknologi dan partisipasi publik memiliki hubungan yang erat dalam kebijakan publik. Yang pertama, digitalisasi. Yang kedua, pelayanan publik berbasis teknologi. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, peran teknologi informasi. Yang kelima, tantangan dalam partisipasi publik. Pengaruh kasus studi tertentu dalam kebijakan publik. Dalam praktiknya, kasus studi tertentu dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam pembuatan kebijakan publik. Pemerintah harus memperhatikan kasus studi tertentu yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan memanfaatkannya dengan baik untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Nah, terkait subtopik ini, di akhir video kelompok 1B akan memaparkan terkait studi lapangan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Kita masuk pada kebijakan publik di era modern. Kebijakan publik di era modern mengalami perubahan yang signifikan karena adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Yang pertama, ada partisipasi publik yang lebih luas. Yang kedua, ada publik berbasis teknologi. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Yang keempat, ada keterbukaan data dan informasi. Dan kelima, ada tantangan dalam implementasi kebijakan publik. Pengaruh evolusi dalam kebijakan publik. Yang pertama, ada perubahan dalam lingkup kebijakan publik. Yang kedua, ada perkembangan studi kebijakan publik. Yang ketiga, ada perubahan dalam partisipasi publik. Yang keempat, ada perubahan dalam teknologi. Dan yang kelima, ada perubahan dalam tuntutan masyarakat. 10. Tantangan dan peluang masa depan kebijakan publik. Tentang masa depan kebijakan publik, ada risiko kegagalan kebijakan. Yang kedua, implementasi kebijakan. Ketiga, ketimpangan ekonomi. Keempat, peran sumber daya masyarakat. Dan yang kelima, kesulitan dalam mengenal fashion dan globalisasi. Dan selanjutnya, peluang masa depan kebijakan publik. Yang pertama, ada partisipasi publik yang lebih luas. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, inovasi dan teknologi baru. Keempat, sumber daya alam dan manfaat. Yang kelima, potensi demografi. Dan yang keenam, kemudahan dalam membuka bisnis. Dan selanjutnya, kami kelompok 1A akan memaparkan hasil laporan di lapangan yang meminta lokal memenuhi tugas mata kuliah kebijakan sektor publik. Yang dimana kelompok 1A terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu 1. Estefanus Rumundo, yang kedua Seflin Pusida, yang ketiga Marcelino Untomu, dan yang keempat Triyono.
hari Kamis 2 November, kelompok 1A melakukan studi di lapangan dengan turun langsung di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, di mana kelompok 1A melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yakni Kepala Bidang Pengembangan Pemuda selaku pembina tingkat 1 yakni Ibu Efta Rini Mamahit Sarjana IPA, dengan menunjukkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik yakni evolusi dalam studi kebijakan publik. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga sudah tidak satu lagi? Menurut Ibu Efta Rini Mamahit SE, bahwa pisahnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dan setelah ditinjau ada kebutuhan yang harus dipilah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga, dan pisahnya kedua instansi tersebut didasari pada tupoksi Dinas Pendidikan dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Nah, makanya jadilah Dinas Pendidikan sendiri dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sendiri. Tapi ada beberapa juga provinsi yang masih satu sampai sekarang ini, karena itu kebutuhan daerah masing-masing. 2. Dengan pisahnya kedua instansi ini, apakah dalam pembuatan kebijakan saat ini sudah lebih mudah atau ada lainnya? Dengan pisahnya kedua instansi pastinya lebih mudah, bahkan memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing dinas dalam pembuatan kebijakan. 3. Apa saja kebijakan yang paling dominan yang telah diterapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari awal pisah dengan Dinas Pendidikan? Tentunya semua sesuai tupoksi, tugas, dan fungsi kita mengatur kepemudaan dan olahraga, melakukan pembinaan atlet, pembiayaan dan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi program-program. 4. Apa saja kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang berhubungan dengan masyarakat? Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama dengan organisasi kepemudaan dan olahraga, lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya, dan pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda antar provinsi. 5. Apakah kebijakan yang dibuat yang berhubungan dengan kecanggihan teknologi saat ini? Ya, pastinya ada. Yang awalnya hanya manual, misalkan melakukan pendaftaran dengan mengirim berkas lewat pos atau datang langsung di Dispora. Sekarang bisa dilakukan secara digital melalui email atau bisa akses langsung portal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Semua yang berkaitan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, baik kegiatan atau program yang dilaksanakan, bisa diakses di akun Instagram atau Facebook Dispora Provinsi Sulawesi Utara. 6. Apa dinamika yang sering terjadi ketika dalam perumusan kebijakan? Dinamika yang terjadi ketika dalam perumusan kebijakan yaitu terkait pengurusan para atlet yang akan diutus, yang dimana perlunya pertimbangan yang matang untuk mengutus seorang atlet, yang dilihat dari kemampuan atlet, apakah atlet tersebut mampu atau tidak. Yang ketujuh, apa saja yang tantangan yang akan dihadapi ketika perumusan kebijakan? Tantangan yang akan dihadapi ketika perumusan kebijakan seperti ada kebijakan pemerintah daerah yang dimana dibuat kebijakan menurut pemerintah sudah tepat, tetapi masyarakatnya maunya yang lain. Tapi selama ini kebijakan yang diterapkan oleh pemuda dan olahraga dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diterima baik oleh masyarakat, karena kita punya aturan mainnya sendiri, aturan main yang memang diikat, seperti contohnya seleksi paskibraka harus anak kelas 1 SMA. Ini sudah ada aturan mainnya, kecuali menentang aturan pastinya ada konfliknya.